Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhari Nindra Indraji dari program studi D4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kapasitas Beban Perkerasan Jalan pada Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Akses Baru di PT Rama Bina Bakti Jambi. Oke, langsung saja kita mulai. Pokok bahasan yang nanti akan kita bahas adalah yang pertama, latar belakang permasalahan, kemudian tujuan penelitian, scientific background, beban alir penelitian, analisis pembahasan, dan kesimpulan serta saran. Latar belakang permasalahan. Infrastruktur jalan merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang kelancaran akses kendaraan berat yang akan menuju ke PT Brahma Bina Bakti Mil di Jambi. Kondisi kendaraan-kendaraan tersebut dalam keadaan overloaded atau beban berlebih dengan repetisi beban yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan kerusakan walaupun telah dilakukan perbaikan pada ruas jalan akses yang menghubungkan PT Brahma Bina Bakti Mil dengan Jalan Lalu Lintas Timur Sumatera kilometer 57. Oleh karenanya, diperlukan kajian mengenai kapasitas beban kendaraan yang hasilnya akan digunakan untuk menentukan rekomendasi tebal perkerasan jalan yang baru. Tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis lalu lintas harian rata-rata, kemudian menghitung vehicle damage factor pada jenis kendaraan, kemudian menghitung nilai equivalent standard Excel, dan kemudian heavy vehicle damage factor pada setiap jenis kendaraan. Kemudian ditentukan pula rekomendasi jenis perkerasan jalan untuk jalan baru berdasarkan manual desain perkerasan jalan 2017. Scientific background. Yang pertama, survei lalu lintas didasarkan pada pedoman teknis PDT 19/2004B untuk memperoleh nilai lalu lintas harian rata-rata. Kemudian nilai vehicle damage factor dihitung dengan rumus VDF sama dengan P per PSD pangkat 4, dengan VDF adalah vehicle damage factor dan P adalah beban sumbu kendaraan dalam ton, PSD adalah beban sumbu standar dalam ton. Kemudian dihitung nilai CSAL atau Cumulative Equivalent Standard Axle Load dengan rumus sigma LHR dikalikan VDF dikalikan 365 dikalikan faktor distribusi arah dikalikan faktor distribusi lajur dan faktor pengalih pertumbuhan. Kemudian nilai heavy vehicle axle group dihitung dengan pedoman teknis konstruksi dan bangunan PDT 14/2003 dengan rumus sigma HVAG sama dengan total jumlah kendaraan dikalikan R dikalikan 365. Ya. Kemudian desain struktur perkerasan jalan ditentukan seperti yang ada dalam PowerPoint. Kemudian bagian alir penelitian, yaitu yang pertama adalah memulai, kemudian mengidentifikasi masalah di lapangan, kemudian memenuhi data-data yang diperlukan seperti peta perkerasan jalan, volume lalu lintas, konfigurasi sumbu kendaraan, beban muatan kendaraan. Kemudian dilakukan pengumpulan data untuk data primer dan sekunder. Nah, data primer ini adalah data yang dilakukan secara langsung, yaitu survei lalu lintas. Kemudian untuk data sekundernya itu adalah peta perkerasan dan data beban muatan dari jembatan timbang. Kemudian dilakukan analisis data dengan menghasilkan kesimpulan dan akhirnya selesai. Nah, ini adalah menunjukkan tabel hasil dari analisis LHR yang menunjukkan total LHR sebesar 997 kendaraan per hari. Kemudian ini adalah nilai. Kemudian di sampingnya itu ada tabel mengenai beban maksimum kendaraan yang tercatat pada jembatan timbang untuk setiap jenis kendaraan. Kemudian beban itu digunakan untuk menentukan nilai VDF seperti yang terdapat dalam
tabel di PowerPoint. Nah, kemudian dihitung nilai C-SAL setelah didapatkan nilai LHR dan VDF untuk setiap jenis kendaraan dengan diperoleh nilai C-SAL sebesar 12.226.496,31. Kemudian dihitung pula nilai HVAG sehingga didapatkan nilai 4.342.533,78. Nah, kemudian setelah didapatkan nilai HVAG dan C-SAL, maka ditentukan rekomendasinya pada bagan 4, bagan desain 4 dan bagan desain 4A seperti yang tertera pada PowerPoint. Kemudian untuk C-nya digunakan untuk menentukan tebal lapis perkerasan untuk perkerasan berputir sesuai dengan bagan desain 7 manual desain perkerasan jalan. Sehingga diperoleh rekomendasi jenis dan sudut perkerasan seperti yang terdapat pada PowerPoint. Nah, kemudian pembahasan. Di sini dibahas, dapat ditarik kesimpulan atau dibahas bahwa persentase jumlah kendaraan berat atau truk dengan spesifikasinya truk ringan 2 sumbu, truk sedang 2 sumbu yang diwakili oleh dump truck dan truk 3 sumbu adalah sebesar 54,99%. Nah, nilai ini menunjukkan nilai yang lebih besar daripada yang terdapat dalam manual, yaitu hanya sebesar 8%. Begitu pula untuk nilai LHR, nilai VDF, nilai ESA, dan nilai VAG menunjukkan nilai yang juga sangat besar apabila dibandingkan dengan yang terdapat dalam manual desain perkerasan jalan. Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan yang pertama adalah kondisi lalu lintas di jalan akses yang menghubungkan PT Pramabina Bakti Mil dengan jalan lintas di Sumatera kilometer 57 relatif tinggi untuk jenis kendaraan berat seperti truk ringan 2 sumbu, truk sedang 2 sumbu, dan truk 3 sumbu dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam manual desain perkerasan jalan. Kemudian nilai vehicle damage factor untuk jenis kendaraan berat memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada yang terdapat pada manual desain perkerasan jalan. Nilai kumulatif equivalent sum standar axle load yang diperoleh sebesar 12.226.495 relatif tinggi untuk jalan lokal daerah industri. Begitu pula untuk nilai HVAG juga menunjukkan nilai yang sangat tinggi. Kemudian terdapat rekomendasi tipe perkerasan jalan untuk jalan baru tersebut, yaitu dengan jalan kaku, dengan perkerasan jalan kaku, dan perkerasan jalan berputir dengan agregat kerikil atau LFA kelas B. Saran untuk penelitian ini adalah yang pertama, survei lalu lintas sebaiknya diusahakan 7 kali 24 jam untuk mempresentasikan kondisi nyata lalu lintas pada ruas jalan tersebut. Kemudian nilai nilai CBR yang diperoleh berasal dari pengujian lapangan pada tahun-tahun sebelumnya. Ini yang mana ini perlu dilakukan pengujian CBR pada saat konstruksi selesai sehingga didapatkan data yang lebih akurat. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.